Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Dr. Pargito MPD, Ibu Dr. Pujiati MPD, dan Bapak Dr. Sugeng Widodo MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji coba instrumen yang sudah saya buat dan akan saya ujikan kepada siswa. Namun, saya uji cobakan terlebih dahulu. Untuk sampel yang saya ambil itu adalah kelas 11 IPS 1 yang berjumlah lebih kurang 34 orang siswa. Nah, terkait dengan uji coba yang saya lakukan, ingin melihat ya, sejauh mana validitas soal yang ada dan juga untuk melihat reliabilitas soal itu sendiri. Nah, uji coba validitas itu sendiri digunakan untuk menentukan ukuran valid atau tidaknya sebuah instrumen. Dasar pengambilan keputusannya tersebut ya, sesuai dengan aturan, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Sedangkan jika R hitungnya kurang dari R tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Kemudian untuk uji coba reliabilitasnya itu tujuannya adalah untuk mengetahui konsistensi dari instrumen atau alat ukur yang sudah saya buat. Apakah alat ukur tersebut konsisten atau tidak. Nah, dalam hal ini, soal yang sudah saya uji coba kepada kelas 11 IPS 1, itu saya analisis dengan menggunakan aplikasi yang disebut dengan Simple Pass yang dikembangkan oleh Muhammad Khotib. Nah, ini tampilannya bisa ada 4 peserta didik, kemudian ada kisi-kisi juga, kemudian jawaban PG ataupun uraian. Namun dalam hal ini, soal yang saya buat itu hanya soal pilihan ganda yang berjumlah lebih kurang ada 15 soal yang saya uji cobakan. Ya. Kemudian hasil uji cobanya tersebut, ya ini bisa kita lihat di sini tampilannya. Ada 1 sampai 34 siswa, kemudian ini skornya, kemudian di sebelahnya itu ada nilai masing-masing dan juga ada peringkatnya. Nomor 1 itu skor 9, kemudian nilainya ada 60, peringkat ke-29. Kemudian terkait dengan ketuntasan, tabel kolom paling akhir itu ada yang tidak tuntas dan ada sebagian besar juga banyak yang tuntas. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana uh, rincian per item dari soal itu sendiri. Ini nomor 1, ini nama siswa sampai seterusnya. Angka 1 itu adalah simbol untuk soal yang dijawab benar. Sedangkan untuk soal yang dijawab tidak benar, itu simbolnya dengan angka 0. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan terkait dengan validitas soal yang saya buat sendiri, ada 15 soal tadi. Ini untuk taraf signifikansi dari soal tersebut, itu adalah 5%, kemudian R tabelnya itu adalah 0,339 karena jumlah pesertanya itu ada 34 orang. Maka R tabelnya itu berada di angka 0,339. Kemudian soal yang valid itu ada 8 butir soal, sedangkan yang tidak valid itu ada 7 butir soal. Ini rinciannya. Koefisien korelasi masing-masing soal. Soal nomor 1 itu 0,66. Dia kategorinya tinggi. R tabelnya tadi adalah 0,339. Soalnya valid. Soal nomor 1, 2 valid. Kemudian sampai nomor 4 valid. Kemudian soal nomor 5 itu tidak valid karena R tabelnya itu di atas dari koefisien korelasinya. R tabelnya itu 0,339, sedangkan koefisien korelasinya itu 0,32. Maka dinyatakan tidak valid. Begitu juga soal di nomor 6, koefisien korelasinya itu ada 0,24, sedangkan R tabelnya itu 0,339, maka dikategorikan rendah dan dia juga tidak valid. Nomor 7, dia valid karena di atas 0,339, 0,38 hasilnya. Soal 8 tidak valid. Kemudian nomor 9 0,43 dia berada di atas R tabel, valid. Kemudian soal nomor 10 tidak valid karena dia di bawah 0,22, kategorinya rendah. Kemudian soal nomor 11 0,38 valid. Kemudian nomor 12 0,23 dia tidak valid. Kemudian ini sangat tinggi ada kategorinya. Soal nomor 13 koefisien korelasinya itu ada di angka 0,81. Sedangkan soal nomor 14 dan 15 itu kategori rendah
dan juga dinyatakan tidak valid. Kesimpulan, ya, satu soal itu sangat tinggi, kemudian hanya tinggi saja itu 3 butir, kemudian yang sedang itu ada 2 butir soal, kemudian yang rendah itu ada 8 butir soal. Kemudian yang sangat rendah itu tidak ada. Ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa hasil pengolahan uji coba instrumen atau soal yang sudah saya buat berjumlah 15 butir soal yang saya uji cobakan itu terdapat 8 soal yang dinyatakan valid, sedangkan ada sisanya ada 7 soal itu dinyatakan tidak valid. Dari total soal sebanyak 15 butir soal yang saya uji cobakan. Sedangkan kita lihat berikutnya ini ada reliabilitas butir soalnya. Perhitungan nilai R reliabilitas ini menggunakan pendekatan single test, single trial dengan rumus dari KR21. Nah, kemudian ini hasil dari hitungan dari Simple Pass tadi, program Simple Pass-nya menghitung standar deviasi dan mean total. Kita bisa lihat standar deviasinya itu ada 4,91, maaf, kemudian min totalnya itu ada 13,03, kemudian koefisien reliabilitasnya itu menghasilkan angka 0,69799 atau 0,698. Kesimpulannya, banyak butir soal tadi 15 soal, kemudian jumlah responden itu ada 15 orang, 34 orang, kemudian rata-rata ada 13,029, kemudian standar deviasinya itu pada angka 4,91, kemudian nilai reliabilitasnya itu ada pada 0,698, kemudian kategori reliabilitasnya itu dianggap tinggi. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa berdasarkan Kronsberg alpha adalah 0,675, reliabilitasnya yang lebih besar dari R-tabel yaitu 0,675 lebih besar dari 0,381 pada taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%, sehingga data di atas dapat dinyatakan reliable atau konsisten penerapannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil analisis tentang validitas dan reliabilitas soal yang saya uji cobakan, ada 15 soal tadi, bisa disimpulkan ada 8 butir soal yang dinyatakan valid, sedangkan 7 butir soal itu ya, dinyatakan tidak valid. Artinya perlu ada perbaikan soal tersebut, sehingga bisa nanti bisa pada saat pelaksanaan digunakan untuk penilaian itu lebih baik dari yang sekarang. Kemudian untuk reliabilitasnya soal tersebut dikategorikan itu berada pada posisi di atas R-tabelnya. Maka dianggap reliable atau konsistensi penerapannya. Demikian hasil analisis uji coba butir soal yang saya buat terkait dengan validitas dan reliabilitas soalnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.